Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebelum duduk boleh gak senyum dulu kiri kanan bilang senang ibadah bareng kamu. Ya silakan duduk, thank you tim Praise and Worship. Sorry saya minum dulu. Saya udah tahu kalau ibadah Army of God itu kalau naik ke atas tuh pasti udah jelek semua. Keringetan lah. Wajahnya udah gitu ya. Saya bersyukur, saya senang sekali Anda senang ada di tempat ini, amin. Ya, saya sedikit cerita waktu dibawa ke sana, saya nggak mikir apa-apa, bener-bener yang ada di pikiran saya tuh cuman, abis ini mau conference gitu kan. Pas dibawa ke sana gitu, tiba-tiba dalam waktu yang begitu singkat, Anda percaya nggak kalau Allah kita itu Allah yang apa ya? Kalau Tuhan itu bilang, every day of your life was recorded in your book. Every day of my life was recorded in your book. Jadi setiap hari dalam kehidupan kita itu dicatat di dalam kitabnya Tuhan. Artinya kadang kita ini nggak punya kemampuan untuk mengingat banyak memori, bener nggak? Apalagi kalau itu udah lama banget. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang menghargai setiap momen bersama dengan kita. Anda harus tahu itu. Jadi Tuhan Anda di masa kecil dengan Tuhan Anda di masa teenager atau Tuhan Anda di masa youth adalah Tuhan yang sama. Saya tadi di pojokan situ, tiba-tiba Tuhan itu mengingatkan saya, Pau, kamu dulu anak pemuda wilayah timur. Saya langsung kaget, oh iya ya Tuhan, saya kan kampusnya di Erlangga sini. Terus saya flashback, itu tahun 2002. Bisa tahu ya, iya ternyata tua juga nih kakaknya. Ya by the way salam kenal ya, nama saya Kak Pau Pau. Saya dari Eagle Kids, saya senang banget bisa ada bersama-sama dengan Anda. Nah Tuhan itu ingatkan, Pau kamu dulu itu adalah pemuda wilayah timur. Terus saya langsung flashback gitu ya, dulu ibadah pemuda di timur tuh namanya Harvest. Dan saya itu adalah mahasiswa semester 1, 2, 3 gitu ya. Yang up and down lah dengan gejolak anak muda. Tapi satu kata yang Tuhan ucapkan tadi di sana itu yang kayak bikin saya tuh langsung kayak pengen nangis gitu. Karena Tuhan bilang gini, I remember your prayer. Saya langsung kayak, Tuhan jangan gitulah. Saya itu loh cuman volunteer biasa, masih ikut-ikutan. Apinya tuh kadang kalau lagi dibakar-bakar sama dulu namanya pemasa. Kalau lagi kumpul dengan penilik gitu bahasanya, wah on fire. Tapi nanti balik lagi ke struggle, the real struggle dengan kuliah, keluarga. Terus ya real struggle lah about finance, real struggle about friendship. Atau hati ini juga selalu bertanya-tanya, who is the one? Pasangan gue yang mana gitu kan. Itu real gitu kan. Tapi Tuhan tuh gak ngomong itu semua. Tuhan tuh gak mengingatkan saya tentang, ingat gak waktu-waktu itu kamu tuh nakal pernah lakukan dosa ini. Tuhan tuh gak ingatkan itu loh. Tapi Tuhan itu cuma bilang satu kalimat itu tadi. I'll remember your prayer. Doa saya waktu saya di masa muda, waktu saya masih jadi mahasiswa. Biasa ya diajakin apa sih kalau doa waktu itu? Menangkan kampus. Bener gak? Doa untuk sekolah-sekolah di wilayah timur. Karena kita dipercaya waktu itu ada di wilayah timur. Kayak Tuhan tuh waktu ngomong, I remember your prayer gitu ya. Terus saya tuh cuma tinggal lihat gitu. Tuhan saya sama mereka ini jauh banget jaraknya. Tapi dengan Tuhan berkata, I remember your prayer. Apa yang kita doakan nanti ini sebentar lagi di tempat ini. Tuhan akan ingat sampai years to come. Kayak Tuhan itu meneguhkan kayak gini loh, usiamu boleh bertambah. Ini bahasa saya ya, usia tuh boleh bertambah. Tapi kalau kita tuh ikut Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan kita tuh enggak berubah. Saya selalu diberkati dengan kalimat ini, api yang ada di dalam diri kita itu bukan api orang muda, tapi apinya Roh Kudus. Jadi mau kita tuh SMP, mau kita tuh SMA, maupun kita itu kuliah, ataupun kita tuh udah married, udah punya anak, api Roh Kudus di dalam hidup kita itu tetap sama. Amin. Ya, saya sudah tidak sabar sampaikan satu firman Tuhan
Ini adalah seminggu sebelum conference. Saya berharap mulai hari ini kita siap-siap sama-sama. Kita lihat dulu sama-sama satu tema yang saya bagikan hari ini adalah bound by the Spirit. Jadi kita itu menjadi orang yang terikat, tertawan, tapi bukan oleh apapun yang lain, tapi oleh Roh Kudus. Istilah bound in the Spirit, istilah tawanan roh, itu adalah istilah yang diperkenalkan oleh seorang rasul namanya namanya Paulus, ya. Kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul 20 ayat 22. Kisah Para Rasul 20 ayat 22 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasku di situ. Ayat selanjutnya bilang ya selain nanti ada penderitaan lah pasti gitu. Tapi kata tawanan roh ini dikenalkan oleh Paulus. Saya tidak mau menyampaikannya dari sisi teologi yang gimana. Tapi Tuhan tuh mengajarkan saya dari perkataan Paulus ini, itu yang akan saya bagikan. Kenapa seorang Paulus itu bisa bilang, aku ini tawanan roh. I am bound by the Spirit gitu ya. Kita lihat dulu Saulus atau Paulus ini dulu namanya Saulus. Kalau kita bisa lihat sedikit, ngintip sedikit historinya Paulus, kita tuh bisa lebih menghargai kalau dia tuh bilang aku ini tawanan roh. Gitu ya. Singkat cerita, Saulus ini adalah orang yang dididik dengan detail, dengan keras oleh seorang guru agama Yahudi yang namanya Gamaliel. Artinya sangat menguasai hukum Taurat. Pengetahuannya tentang kitab suci Musa itu udah sangat kuat. Nah, tapi Saulus ini tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Dia cuma kenal Tuhan tuh dari books. Dia cuma kenal Tuhan tuh dari ajaran turun-temurun. Sesuatu yang agamawi itu tidak bisa bertahan lama di hidup kita. Bahkan sesuatu yang agamawi itu bisa akhirnya seperti yang terjadi sama Saulus, mengobarkan api yang salah. Mengobarkan spirit yang salah, yaitu apa? Dengan pengetahuannya, dengan semua yang dia tahu, waktu Mesias yang dijanjikan itu benar-benar hadir dan sudah mengajar kemana-mana, membuat mujizat, bahkan sudah sampai mati, bangkit dan naik ke surga. Yang ada di hati Saulus adalah berkobar-kobar menentang jalan Tuhan. Berkobar-kobar menghalangi Injil diberitakan. Seseorang yang begitu agamawi, titik baliknya kapan? Titik baliknya adalah sebuah personal encounter. Titik baliknya Saulus ini adalah ketika dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Yesus berkata, I am Jesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dan sekali itu aja perjumpaannya, yang terjadi adalah Paulus kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis, dan kemudian ia menjadi penuh dengan Roh Kudus. 3 hal ini cukup untuk seorang berubah dari seorang yang agamawi menjadi seorang yang spirit filled. Berubah dari seorang yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai satu titik yang katanya adalah kebaikan, dengan berjalan dengan kasih karunia. 3 hal ini yang terjadi di hidupnya Paulus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa kita tuh tidak bisa selamat kalau bukan karena kebaikannya Yesus lahir ke dunia. Kalau saya mau boleh sedikit cerita ya, apa sih artinya kematian Yesus buat kita tuh seperti ini. Kita tahu ya, Allah itu kudus dan dia adalah kasih. Karena kekudusannya, because he is holy, none, not a glimpse, not a tiny sin can enter heaven. Tidak ada satu dosa setitik pun bisa masuk ke surga. Tapi di satu sisi Allah itu kasih, Allah itu penuh dengan cinta. Allah tidak mau menyerah dengan manusia yang berjuang dengan dosa. Anda tahu kenapa manusia itu selalu digoda jatuh dalam dosa?
Tujuannya cuma satu, iblis ingin memisahkan kita dari kasih Allah. Itu adalah the original plan of Satan since the beginning. Setan tahu dia tidak pernah bisa melawan Allah secara langsung. Tapi setan bisa menjauhkan Allah, memisahkan Allah dari manusia yang paling dicintainya. Dan caranya gimana? Kasih dan keadilan Allah itu bertemu. Ya lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Pakai kebaikan kita sampai kapanpun, keagamawian kita tidak akan pernah menyelamatkan kita, teman-teman. Hanya dengan percaya kepada Yesus, mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan. Mungkin kita tidak tahu banyak, it's okay. Just believe. Jangan mau jadi anak muda yang cuma rutin ke gereja, tapi tanpa punya kerinduan mengenal juru selamat yang namanya Yesus. Bukan berarti waktu Anda jatuh dalam dosa lagi setelah Anda percaya Yesus, berarti Anda itu tidak bisa masuk surga. Masuk surga itu hanya karena percaya Yesus, that's it. Perbuatan baik kita itu adalah karena kita sudah diselamatkan. Izinkan saya bersaksi kepada Anda. Saya juga dari kecil tuh udah tumbuh besar di keluarga Kristen. Bahkan mungkin beberapa ajaran yang salah, dikit-dikit dibilang ini dosa, itu dosa. Jadi akhirnya bertumbuh jadi orang yang apa-apa takut dosa. Dan yang paling lucu adalah ini, dari situ saya belajar, makanya kalau saya ajarkan kepada anak-anak Eagle Kids, jangan sampai salah. Saya masih ingat satu momen itu saya bisa punya paradigma begini. Kalau misalnya besok saya itu tidak ada ujian, saya free, saya tidak ada ulangan di sekolah, ini SD, pemikiran anak SD. Saya merasa bisa lebih bebas berbuat dosa. Kenapa? Karena besok gak ada ujian. Tapi kalau besok tuh ada ujian, hari sebelum ujian tuh saya akan sangat behave, saya akan takut bohong, saya akan baik sama kakak adik saya, karena saya begitu takut. Saya begitu takut kalau Tuhan gak suka dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya pelajari itu tiba-tiba dibuat lupa sama Tuhan. Terus saya tuh tiba-tiba dapat nilai jelek. Mindsetnya itu adalah begini, mendekati Tuhan hanya karena takut akan dosa. Percaya sama Yesus hanya karena takut sama dosa. Takut hukuman dosa, makanya memilih untuk percaya sama Yesus. Tapi tahukah Anda bahwa kebenarannya tidak demikian? Loving response to God in the things we do. Waktu kita menjauhi dosa, itu bukan karena kita takut sama hukuman dosa. Tapi karena kita tahu Yesus sudah mati buat setiap kita. Yesus itu cintanya tidak akan pernah berubah untuk kita. Sekali kita menjadi miliknya, firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun bisa merebutnya dari tanganku. Tuhan yang ada di waktu Anda SD dan TK. Tuhan yang pernah mendengar Anda berdoa. Waktu Anda KKR mungkin. Atau Anda di rumah mungkin. Anda bilang, Jesus, I love you. Jesus, I believe in you. Sama seperti Tuhan bilang sama saya di sana. Saya mau bilang, Tuhan juga bilang kepada Anda. Tuhan mengingat doa Anda. Anda yang waktu kecil pernah berkata, aku pengen melayani Tuhan. Aku mau dipakai Tuhan. Tapi kemudian Anda menjadi teenager. Keadaan ternyata tidak seideal yang Anda pikirkan. Dengarkan, Tuhan tidak pernah lupa dengan doa itu. Doa yang pernah Anda ucapkan waktu Anda masih kecil. Tuhan tidak pernah lupa doa itu. Tuhan akan terus berjalan bersama dengan Anda. Season demi season. Pemakaiannya atas hidup Anda itu tidak pernah cancel. Hanya karena 1-2 kesalahan yang pernah Anda buat. Ataupun hanya karena Anda sekarang ada dalam masalah. Pemakaian Tuhan, rencana Tuhan untuk hidup Anda tidak cancel. Amin. Paulus itu berubah dari orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri sampai satu titik saya bisa merasakan frustasinya dia. Tapi itu adalah sebuah kebenaran. Ketika Paulus berkata seperti ini di Roma 7 ayat 18. Paulus berkata begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia,
tidak ada sesuatu yang baik. Waktu saya baca ini, saya relate sekali dengan Rasul Paulus. Iya ya Tuhan, apa jadinya aku tanpa Yesus? Apa jadinya hidupku kalau tidak ada kekang suci dari Roh Kudus yang menuntun hidupku? Paulus itu berkata, di dalam diriku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Dan dia katakan, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Bukankah itu yang kita alami sehari-hari? Kita tahu apa yang benar, kita rindu lakukan apa yang benar. Tapi yang namanya daging ini, tubuh dosa ini selalu menginginkan yang sebaliknya. Dan kemudian dikatakan ayat yang ke-22 dan 23. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Dalam batin kita tahu ada Tuhan Yesus. Kita pengen menyenangkan Tuhan. Tapi ayat 23 katakan, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Hari ini ada sebuah pilihan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita ini mau jadi tawanan Roh Kudus, tawanan roh, atau mau menjadi tawanan dosa. Ayo anak muda, pilih untuk menjadi tawanan roh. Karena menjadi tawanan dosa itu enggak enak. Perasaan bersalah mengejar-ngejar terus bolak-balik. Mau jadi apa hidup ini? Atau misalnya begini, ada di antara kita yang masih struggle dengan keinginan-keinginan daging. Hey friend, you are not alone. Anda bukan satu-satunya orang yang paling tidak layak di ruangan ini. Anda bukan satu-satunya orang yang seolah-olah aku ini tidak layak di hadapan Tuhan. Kayaknya kalau aku lihat orang lain, aku lihat orang yang melayani di depan, aku lihat orang yang khotbah, kok kayaknya dia lebih suci. Hey, kata siapa? You and I, we have the same struggle. Selama kita masih hidup, yang namanya keinginan daging akan terus menguasai kita. Tapi kabar baiknya adalah, waktu kita mengizinkan diri kita dengan sengaja memberi diri kita menjadi tawanan Roh Kudus, tanpa sadar kita tidak akan lagi menjadi tawanan dosa. Anda yang terikat pornografi, siapa bilang Anda tidak bisa lepas? Siapa bilang itu nanti akan lepas kalau Anda sudah menikah? Siapa bilang? Waktu Anda berjuang, semakin Anda berusaha melupakannya, semakin Anda terjerat di dalamnya. Anda kesepian, Anda butuh kasih sayang. Tahukah Anda bahwa memberikan diri menjadi tawanan roh, itu yang akan membuat kita bisa tidak lagi menjadi tawanan dosa. Waktu kita menyibukkan diri dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kita. Jangan justru menjauh. Justru ketika kita merasa sebagai orang yang paling berdosa, jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menjauh dari persekutuan orang percaya. Dan jangan munafik. Dan jangan pura-pura, jangan tukarkan itu dengan pelayanan. Tapi be true. Jadilah apa adanya. Minta sama Tuhan, Tuhan, aku ini tidak akan berhenti mengejar Engkau. Tawan aku terus ya Roh Kudus. Karena di dalam diri kita itu selalu akan ada peperangan ini. Cuman bedanya gini loh. Kalau tambah lama kita imannya bertumbuh lewat firman. Anak muda dengar. Firman dan Roh Kudus yang akan membuat hidup Anda itu bebas. Merdeka, bukan tawanan dosa. Firman dan Roh Kudus, Anda kenal kebenaran firman, lama-lama Anda akan jadi lebih kuat. Kenapa hari ini Anda lemah? Karena manusia roh Anda lemah. Daging lebih kuat. Firman Tuhan bilang begini, iya ya, roh memang penurut, tapi daging lemah. Itu kan kata firman. Tapi boleh enggak hari ini setiap kali kita ingat itu bukan excuse. Itu bukan sebuah alasan. Boleh enggak kita balik kalimatnya? Iya, dagingku ini lemah memang.
Tapi rohku ini penurut. Dan rohku ini nurutnya sama Roh Kudus. Gak apa-apa dagingku lemah. Gampang sombong. Gampang negatif. Gampang tergoda dosa. Dagingku memang lemah. Tapi rohku penurut. Dan aku pastikan rohku akan nurut kepada Roh Kudus. Amin. Pulang dari tempat ini, angkatlah wajahmu. Jangan lagi menunduk. Saya begitu yakin. Jujur ya, ini nanti akan ada sedikit koneksi dengan poin yang kedua, tapi saya ceritakan dulu. Saya pernah loh mempertanyakan, waktu saya jadi pelayan anak gitu ya, awal-awal 2002, saya lihat gereja kita ini kok beda ya dengan gereja saya dulu. Satu pertanyaan saya, banyak pertanyaan saya gitu ya. Tapi satu demi satu tuh Tuhan tuh ajarin. Salah satu yang saya tanyakan itu adalah gini, padahal saya sudah pelayan anak. Kenapa ya selalu setiap kali KKR anak, pertama pasti tantang terima Yesus. Baptis, siapa yang mau baptis air 12 ke atas. Pasti selalu setelah itu, pasti our pastor itu akan langsung minta supaya anak-anak tuh dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Selalu. Dan saya itu lihat itu enggak pernah berhenti dari zaman dulu 20 years ago until now. Enggak pernah berhenti. Kenapa ya sampai segitunya? Saya ngalami pengalaman pribadi waktu saya ikut KKR anak di sebuah pulau. Pulau ini itu pulaunya orang Kristen. Jadi anak-anaknya itu agamawi banget gitu ya. Tapi keluarganya tuh banyak kekerasan. Jadi anaknya ini tumbuh tuh dengan spirit yang minder. Terus apa ya? Saya pernah datang ke ibadah anaknya itu, kalau temennya senggol dikit itu bisa dihantam beneran. Atau dilempar apa gitu, dilempar beneran. Jadi karena di rumah dididik dengan kekerasan, dia sendiri juga jadi kekerasan dan dia tahu itu salah. Ini loh ya, waktu itu saya ada di sana, saya di samping Pastor Philip itu KKR. Kalau saya enggak salah ingat tuh KKR Yesus. Nah, ini loh bedanya. Waktu pertobatan, saya lihat semua anak itu maju menundukkan kepala. Benar-benar nangis, minta ampun sama Tuhan Yesus. Terus undang Tuhan Yesus masuk menjadi juru selamat mereka satu-satunya gitu. Saya tuh sampai sedih loh liatnya. Karena saya lihat aduh ini anak-anak kecil-kecil ini bisa ya punya pertobatan sesungguh-sungguh itu. Nangisnya tuh sengguh-sengguh gitu loh. Sambil nunduk. Benar-benar nunduk semuanya. Saya enggak pernah lihat altar yang anaknya tuh nunduk semua. Mungkin karena spirit yang tadi itu loh, minder dan lain-lain. Jadi semua tuh nunduk gitu. Dan waktu itu saya tuh bisa punya perasaan begini. Aduh, masa mereka akan pulang dalam keadaan nunduk ini ya. Kok kayaknya tuh Tuhan do something please gitu. Terus Pastor Phil tuh bilang saya belum selesai, saya langsung seneng. Apalagi ya, ternyata pencurahan Roh Kudus. Siapa yang pengen penuh Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah? The most beautiful moment happen. Yang saya tidak pernah lupa. Mereka itu nunduk, diajak minta terima baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Amazing. Mereka yang nunduk itu, waktu mereka sudah berbahasa roh, penuh Roh Kudus, saya tuh bisa melihat. Mereka itu pelan-pelan tuh mengangkat wajahnya ke atas. Penuh dengan air mata, dengan bibir yang bergetar. Mereka itu dilawat Roh Kudus, ribuan anak. Dari yang nunduk, tiba-tiba gini. Terus saya langsung ingat satu ayat yang berkata begini. Roh itu diminta oleh Tuhan Yesus turun ke dunia. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Karena Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan bilang aku akan datang segera. Tapi selama Yesus belum datang, Yesus itu minta Roh Kudus turun. Menjadi sahabat, penolong Allah yang hadir di hidup kita. Roh
yang membuat kita tidak pernah yatim piatu lagi secara rohani. Roh itu yang membuat kita menengadah ke atas dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Roh Kudus itulah yang membuat Petrus yang begitu sudah merasa gagal dalam kehidupannya, bisa menjadi orang yang berani dan percaya diri. Kenapa ya? Roh Kudus itulah yang membuat seorang yang tidak percaya diri bisa jadi percaya diri. Kepercayaan diri itu enggak dibangun dari pakaian, pencapaian, prestasi. Kepercayaan diri itu ada ketika kita tahu kita ini adalah anak Allah. Rohnya dibiarkan tinggal di dalam hidup kita. Amin. Itu loh. Kenapa percaya Yesus, dibaptis air, dan dibaptis Roh Kudus. Saya percaya 3 hal ini. Kalau sungguh-sungguh ada dalam kehidupan seorang manusia, hidup orang itu tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama lagi. Saya mau tantang Anda yang belum dibaptis. Kita ini sekarang lagi nolak-nolak. Anak yang belum 12 kita bilang jangan dulu ya. Tolong orang tuanya bisa arahkan dulu, tunggu dulu. Karena mereka tuh udah gak sabar pengen baptis. Tapi kita mau make sure supaya mereka benar-benar mengerti keputusan mereka. Anda yang sudah 12 tahun ke atas, tunggu apa lagi? Segera baptis. Amin. Tunggu lebih suci, gak bakal. Justru karena kita ini orang berdosa, kita butuh Yesus, kita percaya Yesus. Percaya kepada Yesus kemudian dibaptis. Dibaptis air, kalau perlu waktu baptisan air langsung minta baptisan Roh Kudus juga. Masih ada enggak yang bertanya, kenapa kok selalu diminta tandanya dengan bahasa roh? Karena itu tanda yang pertama kali bisa kelihatan. Udahlah gak usah debat soal bahasa roh. Saya percaya, karena saya pribadi ngalamin. Waktu pertama kali saya dijamah Roh Kudus di kamar saya itu gak ada pendeta tumpang tangan. Cuman bedanya gini loh, cerita dikit ya. Saya ada di gereja yang percaya sih bahasa roh. Tapi gak ada orang dewasa tuh yang mengajarkan kepada saya itu apa. Jadi setiap kali ibadah, mereka itu berdoa dengan bahasa roh dan menangis. Dan saya itu kebingungan dan ketakutan. Ini apa? Gak ngerti gitu. Dan mereka gak menjelaskan. Mungkin karena saya juga masih SMP, SMA gitu ya. Tapi waktu itu ada satu momen di gereja ketika ada satu hamba Tuhan dari luar kota itu punya karunia, datang kepada saya, memberitahu saya isi hati saya yang paling dalam. Terus dia bilang, kamu sekarang lagi tengkar sama teman di sebelah. Ya benar, saya lagi tengkar sama teman di sebelah saya itu. Dan saya enggak bilang, masa ekspresi saya ketahuan gitu ya sama pendetanya, kan enggak juga ya. Jadi waktu dia ngomong kamu itu begini dan kamu tuh sedang ini. Saya tuh kaget, terus saya tuh cuma bilang begini, enggak mungkin pendeta ini tahu saya. Wong ini pendeta dari luar kota kok. Dan saya tidak pernah cerita itu kepada siapapun. Itu rahasia hati saya terdalam yang pernah ketahuan tuh ya waktu itu. Pulangnya itu saya langsung kunci kamar, saya cuma langsung bilang gini, itu pasti Roh Kudus. Saya cuma bilang begini, Roh Kudus kalau engkau ada, aku mau mengenalmu. Roh Kudus kalau engkau ada, aku mau mengenalmu. Itu aja yang saya ucapkan di kamar saya. Dan benar, tiba-tiba saya merasakan hadirat yang gak bisa inilah. Jangan sampai kita tuh lebih kerasa-kerasaan kalau lewat kuburan bisa merinding-merinding ya. Terus kita tuh gak peka merasakan hadirat Tuhan. Jangan sampai kita tuh percaya setan ada, tapi harus diyakinkan kalau Tuhan itu ada. Percayalah, saya tahu di kamar saya tuh something happen. Ada hadirat Allah yang begitu manis, sehingga saya tuh gak lagi mikir apapun yang lain, hanya selain Roh Kudus, kalau engkau ada aku mau mengenalmu. Kemudian hati saya tuh melimpah dengan sukacita. Air mata saya mengalir dengan deras, bibir saya bergetar, kemudian saya mulai berdoa dengan bahasa roh untuk pertama kalinya. Saya berdoa, saya tidak tahu saya ngomong apa, tapi saya merasa begitu kenal dengan hadirat Tuhan ini, bahwa ada pribadi di sana yang waktu saya bahasa roh, saya ngomong sama pribadi itu, saya gak sedang ngomong sama angin. Dan saya tidak tahu kalau di luar itu ternyata udah kayak
di geduk-geduk gitu, kamarnya tuh sudah dok 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 dok, pau pau gitu ya, karena papa saya belum sungguh-sungguh, pau pau gitu kan, saya langsung, oh ya, roh itu tertib ya, saya nggak keluar sambil gitu ya, enggak lah ya, roh itu tertib, saya tenang, saya keluar sambil nangis gitu kan. Papa saya tuh muara banget, apa-apaan itu, doa kayak apa itu, nggak usah jadi orang Kristen, besok sudah, setelah itu saya di-ban, gak boleh ke gereja. Saya lupa berapa lama. Tapi itu ada pertama kalinya saya berani bilang sama papa saya gini, Pak, papa dijamah Tuhan. Oh iya, jangan pikir, iya tanah. Ya enggak lah ya, gak usah. Langsung dimarahi lagi kok. Tapi hati saya tuh damai. Dan sejak saat itu, Roh Kudus di hidup saya, itu buat saya gak biasa-biasa. Ayat firman Tuhan itu kayak berbicara. Everything about Jesus is not boring anymore. Segala sesuatu tentang Yesus tuh jadi begitu indah. Roh Kudus itu membuat saya itu gak hadir di gereja tuh cuma kayak agamawi. Waktu saya melayani memuji Tuhan, gereja yang mungkin cuman ya begini gitu ya, saya tuh bisa lompat-lompat sampai turun tuh dimarahi. Lu jangan cari perhatian lah gitu. Tapi saya gak tersinggung, saya gak bisa diem. Saya tahu waktu saya memuji Tuhan, setiap kata itu hidup. Song is never just a song. A worship song is never just a worship song. Benar-benar bisa hidup gitu loh. Dan waktu itu ada satu pendeta dari luar kota lagi lainnya pas lihat saya, ini cerita yang agak berunutan ya. Dia bilang gini, Pau, kamu nanti mau kuliah di mana? Pengennya sih di Surabaya lah Om. Saya kan dari kota kecil. Terus saya masih ingat dia bilang gini, Pau, kamu nanti kalau ke Surabaya cari gereja yang ada Roh Kudusnya. Karena Om lihat kamu ini radikal orangnya. Wah saya gak ngerti radikal itu artinya apa gitu ya. Saya cuma dipesanin gitu. Dan here I am with you. Kita ada di gereja yang dimana kita tuh terus mempersilahkan Roh Kudus bekerja. Kita ada di gereja yang terus menginginkan Roh Kudus. Bukan hanya bagi anak muda, bagi orang tua, dan bagi anak-anak juga. Roh Kudus itu akan membuat perbedaan di hidup kita. Kita tidak akan menjadi tawanan dosa lagi. Kita akan menjadi tawanan Roh Kudus, itu lebih indah. Dan kita lihat lagi ya dari pengalamannya Paulus ini tadi. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 28, ini bukan perkataan Paulus, ini perkataan Petrus kalau saya nggak salah. Pokoknya rasul-rasul yang sudah lebih senior daripada Paulus. Waktu itu, waktu zaman ini, di zaman Kisah Rasul 15 ini, Saulus itu masih baru-baru melayani. Jadi di ayat-ayat di atasnya itu dikatakan, kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus berapa orang dengan kamu, kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Jadi di konteks ini Paulus itu masih menjadi orang yang diutus sama rasul-rasul. Tapi kemudian ada satu ayat lagi di 28 dikatakan begini, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi Paulus itu mendengar rasul-rasul itu berkata, dia diutus. Tapi waktu berkata mengutus Paulus, rasul ini tidak perlu berkata keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Tapi waktu untuk jemaat, tidak membebankan sesuatu kepada jemaat, rasul-rasul ini dengan yakin berkata, ini adalah keputusan kami dan keputusan Roh Kudus. Dari sini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, sejak kita menjadi tawanan Roh Kudus, kita bisa belajar bikin keputusan bareng Roh Kudus. Your decision is not only your decision. Tapi bisa nggak kita itu nggak harus ya kita ngomong, lu mau makan bakso atau pizza? Bentar ya, gua doa dulu. Keputusan Roh Kudus dan keputusan gua. Enggak, itu nggak perlu diomongkan. Tapi every time you make a decision, setiap kali kita tuh harus membuat keputusan, kita tuh punya counselor, kita tuh punya roh hikmat. Roh Kudus itu
akan membantu kita buat keputusan. Sehingga kita tuh gak usah bingung kanan kiri. He is the one or not. Minta Roh Kudus ngomong. Nanti kapan-kapan ya kalau ada waktu. Bener loh, sekali Roh Kudus ngomong bukan orang itu. Tek, semua perasaan yang kayak berbunga-bunga itu bisa hilang. Minta yuk Tuhan, jadikan aku tawanan Roh-Mu. Sehingga keputusanku itu adalah keputusanku bersama dengan Roh Kudus. Walaupun orang lain bilang itu salah. Anak muda yang kemarin saya ceritakan di Army of God minggu lalu tuh, kemarin ketemu saya, dia cerita, Kak, aku ini Kak benar-benar dibilangin bodoh sama teman-teman. Karena dia melepas studinya dia. Tapi ini loh yang dia bilang, tapi hatiku damai. Nah itu loh, membuat keputusan bersama Roh Kudus itu begitu. Gak perlu bingung orang ini ngomong A, orang ini ngomong B. Tapi hati ini akan settle. Kita tahu kita ini siapa dan kita tahu kita ini memutuskan apa. Bahkan sekalipun keputusan kita itu misalnya salah pun, akan ada damai di hati kita yang tahu bahwa God will work, all things work together for the good. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai rencananya. Peaceful, ada damai, gak apa-apa. Dan bukan cuma di pribadi kita ini kita bisa bikin keputusan bersama Roh Kudus. Waktu kita jadi tawanan roh, setelah kita itu bukan jadi tawanan dosa, setelah kita itu bisa bikin keputusan bersama Roh Kudus, kita itu bisa mengenali pekerjaan Roh Kudus di sekitar kita. Itu penting banget anak muda. Saya dorong Anda datang ke sini itu bukan hanya menghadiri, guys, ada youth service loh deket dari rumah. Guys, akhirnya AOG udah gak jauh lagi, ada di timur. Anda itu bukan cuman hadir karena dapat tugas agama dari guru SMP SMA. Anda itu bukan hanya kayak, ya udahlah daripada aku rusak, mama bilang aku harus ke gereja, Surabaya kota gede. Ya udahlah ibadah, dengarkan saya. Anda duduk di tempat ini setiap minggu. Anda sedang naik ke sebuah kapal besar yang sedang bergerak menuju sesuatu. Anda tidak diam di tempat. I guarantee that. Momen saya menjadi jemaatnya Gereja Mawar Sharon mahasiswa. Waktu saya flashback ke belakang. Pekerjaan Roh Kudus melalui gereja ini di hidup saya. Change my life completely. Mengubah hidup saya. Dan saya tidak menyesalinya sama sekali. Anda ada di gereja ini, kenalilah pekerjaan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Anda tidak akan ragu-ragu. Kalaupun misalnya kayak Paulus, dia gak perlu bilang sama seniornya yang mengutus dia, beneran tah, ini keputusanmu sendiri atau keputusanmu bersama Roh Kudus? Kok aku dengar tadi yang untuk jemaat itu keputusanmu bersama Roh Kudus? Lah yang aku ngutus aku ini? Yang ngutus aku ini keputusanmu manusia atau ada Roh Kudusnya? Dengarkan saya, kalau Anda penuh Roh Kudus, kalau Anda tawanan Roh Kudus, Anda akan mengenali mana yang adalah agenda Roh Kudus lewat manusia. Anda akan kenal bahwa ini bukan untuk kepentingan orang ini secara pribadi. Dengarkan, apapun yang isinya adalah ambisi pribadi, kepentingan pribadi tidak akan diberkati Tuhan. Tidak akan berhasil. Anda akan lihat, kalau pemimpin Anda adalah pemimpin yang penuh dengan Roh Kudus, arahannya yang begitu sederhana. Kalau Anda ikuti, Anda yang akan diberkati. Kenali Roh Kudus di dalam diri pemimpin Anda. Jangan main-main. Waktu Tuhan memilih pemimpin, Roh Kudus ada bersama dengan pemimpin itu. Tuhan yang akan membuat dia jatuh dan berdiri. Maksudnya Tuhan yang berkuasa. Kan firman Tuhan yang bilang, bukan kita yang bertugas menghakimi. Saya bersyukur anak muda kita tuh dijagain. Begitu rupa. Jangan takut untuk mengenali pekerjaan Roh Kudus. Kalau perlu, minta sama Tuhan. Tuhan, aku tuh gak ngerti. Itu orang kok bisa lompat-lompat.
Aku enggak ngerti kok tiba-tiba orang itu gini. Lihat ya, saya banyak melihat pekerjaan Roh Kudus melalui gereja kita. Orang yang mau cerai enggak jadi. Orang yang sama anaknya tuh kasar, keras, bisa berubah jadi baik. Orang yang sebelumnya tuh penuh dengan pahit, kata-katanya negatif, bisa dipakai Tuhan jadi pemimpin. Saya pernah tanya sama Tuhan begini, Tuhan, kan ada lagu yang bilang, let me see you face to face, Holy Spirit, I love you Lord, let me see you face to face. Lagu ini tuh benar-benar lagu yang membuat saya tuh merenung lama. Pertama saya bertanya, kok I love you-nya sama Holy Spirit? Kok I love you, kok enggak bisa ya saya ngomong I love you Holy Spirit itu enggak bisa. Karena aneh, kalau I love you Jesus bisa. Tapi I love you Jesus tuh, I love you Holy Spirit tuh kayak lip sync doang. Saya enggak bisa feel it. Karena biasanya apa sih yang kita katakan? Urapi aku Roh Kudus, benar enggak? Come Holy Spirit. Holy Spirit rain down, semua lagu itu begitu. Tapi kenapa tiba-tiba ada lagu I love you Holy Spirit? Sampai satu ketika saya menyadari perannya di hidup saya. Waktu saya menikah, saya bersyukur papa saya itu bisa bawa saya ke altar. Jadi papa saya itu hadir dan membawa saya ke altar sampai saya ketemu suami saya. Tapi years after, tahun-tahun, beberapa tahun setelahnya, setelah papa saya meninggal gitu ya, Roh Kudus tuh ingatkan lagi momen itu dan bilang begini, I will be with you every second, every day, every years of your life until the day you meet your bride, Jesus. Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Kapan pekerjaan Roh Kudus akan berhenti di hidup kita yang menghibur kita, menegur kita kalau kita salah, bantu kita bikin keputusan, membuat kita sungguh-sungguh berguna di hidup ini, di dunia ini. Waktu kita sudah berjumpa muka dengan Yesus. Waktu itu saya langsung, ada satu seruan di hati saya begini, bagaimana mungkin saya tidak jatuh cinta dengan Roh Kudus yang berjalan dengan saya every second of my life. Lebih dekat dari siapapun juga pribadi itu, bagaimana mungkin saya tidak cinta. Tiba-tiba saya cari list lagu, tiba-tiba benar-benar I thank God for that song. Baru waktu itu saya bisa bilang, Holy Spirit, I love you Lord. Itu bukan lip sync lagi. I really love Holy Spirit. Nah, gak selesai sampai situ. Lagu keduanya bilang apa? Let me see you face to face. Saya bingung lagi. Gimana bisa ketemu Roh Kudus face to face? Tuhan tuh baik. Ada satu momen saya lupa apa. Jawabannya begini. You will see me face to face. Engkau akan melihat aku muka dengan muka. Ketika aku bekerja di hidup orang. Ketika engkau mengenali pekerjaanku di hidup seseorang. That's the time you will see me face to face. Saya berdoa anak-anak muda di tempat ini. Anda akan bangun hubungan Anda dengan Roh Kudus sedemikian rupa. Memberi diri jadi tawanan Roh Kudus itu bukan karena Roh Kudus itu memaksa. Tapi itu menjadi sebuah kerinduan hati kita yang rindu untuk mengasihinya dan berjalan bersamanya setiap saat. Let me see you face to face. Saya masih di level itu. Saya masih di level di mana saya bisa lihat pekerjaan Roh Kudus ketika Roh Kudus itu hadir di hidup seseorang. Orang yang keras hati. Saya cuma bilang, kok kangen ya sama orang ini Tuhan. Tapi mau gak ya dia kontak saya? Tiba-tiba dia kontak. Saya melihat pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu nyata. Dan saya berhenti. Saya gak mau jadikan Roh Kudus itu hanya sebagai kuasa. Dia adalah pribadi. Saya gak mau Roh Kudus di hidup saya itu hanya saya
panggil ketika saya butuh. I need you Holy Spirit, urapi aku Roh Kudus, bantu aku Roh Kudus, seolah-olah Roh Kudus itu lebih rendah dari kita. Sehingga kita bisa minta-minta perintah-perintah. Tapi saya memutuskan untuk memberi diri bound by the Spirit. Menjadi tawanan rohnya. Sehingga bukan lagi kehendak saya yang jadi, tapi kehendaknya di hidup saya. Sama seperti Paulus. Di waktu dia bilang, sebagai tawanan roh, aku pergi. Dan tahu nggak, waktu kita jadi tawanan Roh Kudus ya, standar kita tuh bukan lagi baik. Bukan lagi cuman sekedar baik. Ada satu cerita lagi, nanti Anda cari aja ya, kita udah kehabisan waktu. Paulus tuh pernah bilang begini, Roh Kudus itu melarang. Bentar ya, saya baca aja supaya nggak salah deh. Oke. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Hah? Kalau kita baca ayat ini tanpa mengerti relationship between Paulus dengan Roh Kudus, kita akan kaget, kita akan bingung. Bukannya Roh Kudus itu adalah roh misi, roh penginjilan, roh yang memampukan gereja melakukan amanat agung. Kenapa kok dikatakan Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia? Waktu Anda jadi tawanan roh, Anda akan tahu bahwa apa yang baik belum tentu adalah kehendak dan rencana Tuhan. Saya mau memilih berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Saya mau memilih memberi diri untuk ditawan oleh Roh Kudus. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Dan dari situlah saya menemukan arti hidup. Saya menemukan indahnya pemakaian Tuhan itu. Bagaimana dengan Anda? Anda ada di dalam gereja yang percaya Roh Kudus akan dicurahkan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Anak-anak muda, orang-orang muda akan mendapat penglihatan. Dan anak-anak kecil akan bernubuat. Roh Kudus ada untuk setiap generasi. Dan hari ini ada sebuah panggilan sederhana buat setiap kita. Mau gak mengenal Roh Kudus di hidup ini? Mau gak? Kalau kita udah bisa berbahasa roh, bukan cuma berbahasa roh, tapi mau gak kita itu ikut dalam rencananya? Rencana Tuhan itu apa ya? Aku memberi diri untuk menjadi partnernya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tuh pengen jamah temenku, pakai aku ya Tuhan. Roh Kudus tuh selalu cari orang untuk berpartner. Bisa sih Roh Kudus nongol di mimpinya dia, tapi buat apa kita jadi temennya? Hari ini kita akan berdoa sama-sama ya. Nanti yang sudah pernah mengenal Roh Kudus, ayo minta sama Tuhan, minta lagi. Jangan jadi terbiasa ya dengan pekerjaan Roh Kudus. Jangan jadi halah paling habis gini. Jangan pernah begitu. Selalu berdebar-debar, nunggu. Seperti kita mau conference nih. Kayak tiap hari tuh menanti-nantikan nanti Roh Kudus akan ngomong apa ya sama aku. Roh Kudus akan kerjakan apa ya di hidup aku. Kita sendiri itu ayo bangun lagi. Dan kemudian ya, kalau Anda yang sudah kenal Roh Kudus, tahu betapa bahagianya hidup bersama Roh Kudus, mau gak Anda sepakat dengan saya? Menginginkan Roh Kudus juga ada di hidup teman-teman yang selama ini mungkin belum pernah mengalami jamahannya pribadi dalam hidup mereka. Yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Mau gak? Nanti orang-orang ini akan berdiri, akan angkat tangan. Nanti ikuti instruksi saya ya. Kalau misalnya di sebelah Anda ada teman yang belum pernah, mau gak di dalam hati ini kayak rindu gitu loh. Roh Kudus, Engkau tuh udah bekerja begitu banyak di hidupku. Aku pengen banget Roh Kudus juga ada di hidupnya orang itu. Saya punya kerinduan itu untuk setiap Anda di ruangan ini. Saya rindu
Anda mengenal Roh Kudus. Saya rindu Anda tidak lagi menjadi tawanan dosa, tapi menjadi tawanan Roh Kudus. Saya rindu Anda bisa mengenali pekerjaannya. Saya rindu Anda juga dipakai olehnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.